Shalom, haleluya. Tema kebenaran firman Tuhan, mencari perhatian Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Alkitab mencatat ada seorang pribadi, saudaraku. Dia benar-benar ngotot untuk melihat Yesus. Dia benar-benar sekuat tenaga untuk melihat Yesus, untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudaraku, kalau kita mau melihat, kalau kita mau mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita mau mengalami yang namanya Tuhan bersuara atas hidup kita, Tuhan berbicara atas hidup kita, kita harus menjadi orang Kristen yang ngotot. Amin. Orang Kristen yang berusaha keras, bukan berdiam diri, tetapi orang Kristen yang benar-benar gigih. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sementara memperhatikan siapa yang benar-benar ngotot untuk mencari Tuhan, siapa yang benar-benar sungguh-sungguh mau berjumpa dengan Tuhan, mau merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tuhan juga akan menyatakan kuasanya dalam pribadi orang itu. Tuhan juga akan menyatakan bagaimana Tuhan sanggup menolong hidup orang tersebut. Saudaraku, kita akan melihat satu cerita yang pernah terjadi ketika Yesus ada di muka bumi ini dalam pelayanannya. Di dalam kitab Lukas, di situ ada seorang pribadi yang bernama Sakeus. Saudaraku, Alkitab mencatat kitab Lukas pasal yang ke-19. Sakeus ini adalah orang yang berdosa. Amin, saudaraku. Sakeus ini adalah pemungut cukai, kepala pemungut cukai, saudaraku. Dia dalam keterbatasannya sebagai orang yang berdosa, dia rindu, saudaraku, berjumpa dengan Yesus. Dia rindu untuk ngotot ketemu dengan Tuhan. Dan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Hidupnya mengalami pemulihan. Saudaraku, penting sekali kita mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan. Penting sekali kita mencari perhatian Tuhan. Mencari perhatian Tuhan, sebenarnya Tuhan belum mau berkati, contohnya saudaraku, belum mau memberkati saya. Tuhan sudah bilang, oh saya mau berkati dulu ibu yang sana. Tetapi karena Tuhan melihat saya begitu ngotot, saudaraku, saya begitu gigih mau mencari Tuhan, saya berusaha sekuat tenaga mencari perkenan Tuhan, maka Tuhan bilang, tidak jadi. Sebenarnya saya mau kasih berkat di ibu sana. Oh, di ibu sini dulu, di saya. Karena dia benar-benar sungguh-sungguh mencari perhatian Tuhan. Mencari perhatian Tuhan bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen yang tenang-tenang saja. Tetapi ada, saudaraku, kreativitas dari orang Kristen yang membuat mata Tuhan berpaling. Tiba-tiba Tuhan berpaling, Tuhan lihat. Orang Kristen ini sangat berkesan. Amin. Orang Kristen ini sangat menyentuh hati saya. Saudaraku, kalau kita bisa mengalihkan perhatian Tuhan, yang Tuhan tertuju mungkin kepada orang Kristen yang sana, tiba-tiba saudaraku Tuhan beralih melihat kita. Saudaraku, saya percaya di situ ada banyak kuasa Tuhan yang akan terjadi. Ada banyak pertolongan Tuhan yang akan kita alami. Ada banyak kuasa Tuhan. Namanya, saudaraku, kita sudah mencuri perhatian Tuhan. Yang dulunya Tuhan tidak tertuju kepada kita, akhirnya Tuhan tertuju kepada kita. Saudaraku, orang Kristen yang mau mencuri perhatian Tuhan, mencari perhatian Tuhan, dia harus bangun komunikasi yang dalam dengan Tuhan. Saudaraku, orang berkata seperti ini, apakah sampai saat ini Tuhan masih berbicara? Apakah Tuhan benar-benar berbicara kepada setiap manusia? Saudaraku, seperti itu. Sampai saat ini Tuhan masih berbicara kepada setiap manusia. Tapi ada yang berkata, saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Oh, berarti yang tidak mendengar suara Tuhan
dipertanyakan. Berarti masih kurang saudaraku jam doa kita dengan Tuhan. Kalau saudaraku berusaha mencari, saudaraku mendengar, mau mendengar isi hati Tuhan, saudara praktekkan. Pagi saudara berdoa, siang saudara berdoa, malam saudara tanya terus isi hati Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat? Saudara kejar, ngotot cari Tuhan. Saya yakin Tuhan akan berbicara atas hidupmu. Kami alami saudaraku, setiap hari kami berkata, Tuhan apa yang harus kami buat? Di dalam doa, Tuhan apa yang harus kami buat? Bersuaralah Tuhan. 1-2 kali kami tidak mendengar apa-apa saudaraku. Tuhan bersuaralah Tuhan, apa yang harus kami buat? 2-3 kali kami berdoa tidak ada apa-apa. 1 bulan pun kami berdoa saudaraku siang dan malam. Jam-jam doa yang kami jadwalkan kami tidak dengar apa-apa saudaraku. Tetapi karena kami selalu bertanya Tuhan, kami mau tidur saudaraku kadang-kala walaupun tidak posisi doa hanya merenungkan Tuhan. Bicaralah Tuhan apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami sampaikan kepada jemaatmu. Tuhan sampaikan. Saudaraku ketika kami serius bertanya Tuhan, serius mau dekat dengan Tuhan, Tuhan beritahukan apa isi hati Tuhan. Banyak kali ketika kami sementara menyembah, memuji Tuhan menyembah, tiba-tiba ada satu suara yang datang di hati dan telinga kami. Kalian kerjakan ini. Benar saudaraku ketika kami kerjakan, oh ini adalah kehendak Tuhan. Kalian lakukan ini. Tuhan yang sampaikan. Saudaraku kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan jatuh ketika kita benar-benar saudaraku mau sungguh-sungguh mendengar isi hati Tuhan. Mau sungguh-sungguh mencari kerinduan hati Tuhan. Sakeus saudaraku, dia berusaha mencari perhatiannya Tuhan. Lukas 19 ayat 2, ayat 3 saudaraku saya baca. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Saudaraku keterbatasan kita tidak akan dapat menghalangi kalau kita benar-benar ngotot untuk mencari perkenanan Tuhan. Mau benar-benar mau bertanya Tuhan. Mau benar-benar mau mengalami pemulihan dari Tuhan. Sakeus dia cuma dengar-dengar. Oh Yesus katanya begini. Begini. Ketika Yesus lewat saudaraku. Di dekat di mana dia berada. Dia berusaha. Dia berkata oh ini kesempatan. Saya berusaha. Walaupun dia pendek saudaraku dia berusaha. Naik di atas pohon, saudaraku ini cara dia. Cara dari Sakeus untuk menarik perhatian Tuhan. Caranya apa saudaraku? Dia berusaha menerobos. Di antara orang banyak, dia aduh orang banyak sekali. Apa yang harus saya lakukan saudaraku? Dia tidak kehabisan akal. Dia naik atas pohon. Orang Kristen untuk mendengarkan jawaban doa dari Tuhan. Tidak boleh kehabisan akal. Tetap berdoa. Saudaraku kami kalaupun ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Bukan hanya doa yang kami lakukan, tetapi dengan berpuasa. Kami lakukan dengan berpuasa, kami mohon Tuhan, tolonglah pergumulan kami. Tuhan, tolonglah masalah kami. Kami cari cara supaya kami tidak berdiam. Jangan sampai ketika kita ada pergumulan, dalam kehidupan kita, kita hanya berdiam. Tidak mau ibadah, tidak mau berdoa. Ada orang saya lihat saudaraku, suaminya saudaraku berselingkuh ya saudaraku. Dan dia dengan anak-anaknya ketika diajak untuk beribadah tidak mau. Dalam pergumulan yang berat tidak mau ibadah. Tidak mau cari Tuhan, dia biarkan dirinya dalam keadaan seperti itu. Dalam pergumulan, saudaraku kita dalam pergumulan, ketika ada dalam pergumulan. Jangan biarkan kita berdiam diri. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang punya ide saudaraku. Seperti ini Sakeus, dia berusaha saudaraku. Ayat 4 dikatakan maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudaraku cara dari Sakeus untuk menarik perhatian Tuhan, dia tidak tinggal diam. Orang Kristen yang mau lihat pertolongan Tuhan cepat terjadi dalam hidupnya, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang pasif. Amin. Orang Kristen yang tinggal diam, berdiam. Tetapi jadilah seperti Sakeus. Dia tidak berdiam. Dia berusaha saudaraku. Kalau kita berusaha cari Tuhan. Pagi kita cari Tuhan, siang, malam, setiap saat kita bawa doa kita. Bawa pergumulan kita.
apakah Tuhan tidak akan mendengar? Amin. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, apakah Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang berseru kepadanya siang dan malam? Saudaraku, kami sudah banyak kali alami ketika kami berseru, hari ini belum dijawab, besok minggu depan belum dijawab, kami tetap berseru, tidak putus asa, tidak mau berdiam. Kami boleh melihat pertolonganmu begitu ajaib. Pertolongan Tuhan ajaib terjadi dalam hidup kami. Karena kami tidak mau berdiam. Ketika doa kami belum dijawab, kami tambah dengan puasa, saudaraku. Doa dan puasa. Maka Tuhan cepat mendengar doa kami. Saudaraku, mari kita cari perhatian Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus tahu, saudaraku, Sakeus berusaha di antara kerumunan orang banyak. Yesus tahu ada seorang pribadi yang lagi berusaha untuk mencari saya. Dia naik di atas pohon ara. Yesus sudah tahu, walaupun Yesus belum langsung melihat, saudaraku. Tapi Yesus Allah yang sempurna, dia tahu ada seorang pribadi yang nekat, saudaraku. Jadi orang Kristen itu harus punya, saudaraku, hasrat yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Apakah kita punya hasrat yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan? Lewat doa kita, lewat penyembahan kita, lewat pujian kita. Saudaraku, Yesus sebenarnya, Yesus belum jadwalnya, belum akan singgah, belum akan datang di rumah dari Sakeus. Tetapi Yesus berkata, Sakeus, turunlah, hari ini aku akan datang di rumahmu. Saudaraku, kalau Yesus datang dalam hidup kita, Yesus datang dalam rumah kita, berarti di situ ada jawaban. Amin. Berarti di situ ada kemenangan dalam setiap pergumulan kita. Berarti di situ ada mujizat. Saudaraku, kalau kita berusaha mencari perhatian Tuhan dan Tuhan berkata, hari ini aku akan datang di rumahmu. Di situ segala apa yang kita rindukan dijawab oleh Tuhan. Asalkan apa? Jadi orang Kristen yang berusaha cari perhatian Tuhan. Jangan diam-diam. Kalau orang Kristen itu diam-diam, tidak mungkin Tuhan akan, saudaraku, perhatian Tuhan akan tertuju kepadanya. Karena dia menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Amin. Tetapi kalau dia menjadi orang Kristen yang lain dengan yang lain, istilahnya, saudaraku, Tuhan berkata, hari ini aku akan tolong pergumulanmu. Hari ini aku akan angkat masalahmu. Hari ini aku akan buat mujizat dalam usahamu. Saudaraku, cari perhatian Tuhan. Dengan cara apa? Ngotot berdoa. Kejar sungguh-sungguh apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Bawa diri kita dekat dengan Tuhan. Rajin berdoa, saudaraku. Kalau kita serius untuk mencari Tuhan, Tuhan juga tahu, mana orang-orang yang benar-benar serius dengan dia. Tuhan tahu mana orang-orang yang benar-benar membutuhkan dia. Ada orang membutuhkan Tuhan, tetapi di rumah cuma diam-diam. Tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, padahal butuh Tuhan. Lagi dalam masalah, lagi dalam pergumulan, tetapi cuma diam-diam saja. Tuhan bilang, ya tunggu dulu. Tetapi kalau kita dalam pergumulan, kita tidak berdiam diri. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon campur tangan Tuhan. Kita benar-benar berusaha seperti apa yang Sakeus lakukan. Mungkin kita tidak panjat, saudaraku, pohon. Karena ini perbedaan konteksnya. Dikala itu Sakeus ada di kerumunan orang banyak. Tetapi saat ini kita yang ada dalam masalah, kita berusaha sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Kita tidak henti-hentinya berseru kepada Yesus. Memanggil nama Yesus. Saya percaya kita sementara mencari perhatian dengan Tuhan. Dan Tuhan yang kenal setiap pergumulan kita. Dan betapa bersyukur kalau Tuhan berkata, hari ini aku akan menolong engkau. Hari ini masalahmu beres. Hari ini pergumulanmu ditolong oleh Tuhan. Asalkan jadi orang Kristen jangan berdiam. Cari perhatian Tuhan lewat apa? Lewat berdoa. Kalau dulu kamu cuma berdoa pagi, sekarang tambah jam doamu, saudaraku. Gencar untuk mencari Tuhan. Supaya apa? Mata Tuhan tertuju kepada kita. Supaya apa yang kita doa-doakan, apa yang menjadi pergumulan kita, dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong pergumulan kita.